Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan praktikum catu daya ya. Nah, di sini ada yang di atas ini catu daya tak terregulasi dan yang bawah ini adalah catu daya tak terregulasi. Yang catu daya terregulasi. Nah, rangkaiannya seperti ini. Di sini kita mencari tegangannya saja ya, arusnya nggak usah. Nah, tegangannya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini saya coba kasih contoh yang ini, kita coba play ya, kita lihat ini rangkaiannya seperti ini, nanti akan kita buat bersama-sama. Nah, ini kita play. Nah, di sini kelihatan yang positif itu keluarannya plus 11,3, yang negatif adalah negatif 11,3. Nah, ini menggunakannya DC voltmeter. Nah, kemudian yang di percobaan yang catu daya terregulasi ini bisa kita lihat. Nah, di sini ini tegangannya yang keluar yaitu untuk bagian yang output positif 3,01 dan negatif 3,01. Untuk yang V inputnya positif 4,18 dan negatif 4,18. Nah, tapi nanti kita bikinnya untuk satu project ini nggak boleh dua praktikum ya, kita buat project sendiri-sendiri seperti itu. Nah, ini seperti ini rangkaiannya. Sekarang kita akan mencoba membuat praktikumnya. Nah, kita buat project baru. Untuk kita langsung klik isisnya. Nah, kita cari komponen-komponennya. Yang pertama yaitu alternator. Kita cari alternator. Kita cari yang aktif, klik 2 kali. Kemudian kita cari transformatornya, transistornya. Di bagian induktor cari yang 2P2S, klik 2 kali. Kemudian kita cari dioda bridge atau dioda jembatan, kita cari. Nah, ini kita pakainya yang generik aja, klik 2 kali. Kemudian yang terakhir adalah kapasitor. Nah, kapasitor udah kita enter. Kemudian kita susun untuk alternatornya. Untuk tegangan input AC kita pakainya itu alternator. Kemudian setelah alternator ada transistor, kita susun serapi mungkin ya. Jadi nanti biar ada, kalau ada kesalahan biar bisa kelihatan dan kedeteksi. Nah, kita susun seperti ini. Kemudian setelah diodanya kita susun kapasitornya. Kita klik kanan, kemudian kita rotate. Kemudian kita sambung-sambungkan kakinya. Nah, di sini kita sambungkan. Pastikan semua kaki terhubung ya, jangan sampai ada yang enggak terhubung. Kemudian kita sambung-sambungkan. Kita atur. Nah, kemudian kita putus kabelnya. Untuk nanti kita beri nama, klik 2 kali saja. Nah, kemudian kita kasih nama ya. Ini untuk yang atas, untuk yang positif kita kasih tanda saja positif. Kemudian kita atur besarnya. Kemudian diklik kanan, di copy, kita taruh di bawahnya. Klik kanan lagi, kita paste. Kita klik kanan, kita edit, kita ubah negatif. Nah, kemudian kita posisikan di samping seperti ini. Nah, ini untuk praktikum yang catu daya tak terregulasi. Nah, ini bisa klik 2 kali. Untuk kapasitornya kita ubah, misal kita mau menggunakan 7000, kita enter.
kemudian kita ukur tegangannya dengan DC voltmeter. Kita taruh di bagian yang positif dengan negatif, ini untuk yang mengukur nilai keluaran positif. Kemudian kita taruh lagi, kita klik kanan, kita Y mirror untuk kita balik, kemudian kita hubungkan ini untuk yang negatifnya. Nah ini bisa, kita perbesar. Ini output dari satu daya tak terregulasi. Ini ada positif, ada negatif ya, bisa dilihat. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat untuk satu daya yang terregulasi. Arusnya nggak usah dicari. Kita stop dulu. Kemudian kita buka lagi Proteusnya. Kemudian kita klik langsung isi saja. Kemudian kita cari komponen-komponennya. Yang pertama yaitu alternator aktif, klik 2 kali. Kemudian transistornya di induktor, pakainya yang 2P2S simple transformer. Kemudian kita cari fuse 1 ampere, yaitu yang fuse aktif ya, biar kelihatan. Kemudian setelah fuse kita akan mencari switch itu adalah saklar. Nah di ini kita carinya saklar yang ini aktif, ini bisa ditekan. Kemudian setelah saklar, yang kita butuhkan adalah diodanya. Kita cari bridge pakai yang generik sama seperti tadi. Kemudian kita cari kapasitor, kita klik cap, kita cari yang di generik lagi. Setelah kapasitor kan ada IC regulator. Nah IC regulatornya kalau misal kita cari IC reg itu nggak akan keluar ya, akan keluar ding. Kita carinya yang langsung angkanya ini keluar semua angka, kan kita pakainya yang 78L05. Nah ini ada analog. Nah kita pakainya yang ini untuk IC regulatornya. Kita klik 2 kali, udah komplit semua ya. Nah kita enter saja, langsung kita rangkai. Kita perbesar dulu biar mudah. Kita rangkai dari mulai alternator. Setelah alternator kita rangkai switch. Nah setelah switch kita rangkai fusenya. Fuse. Nah kita rangkai fusenya. Setelah fuse kita salurkan ke transistornya. Nah seperti ini kita hubungkan dulu ya biar mempermudah kita nanti. Kita sambung-sambungkan kakinya. Setelah sudah, kita cari dioda bridge. Nah kemudian kita salurkan kapasitornya. Kapasitor kita klik kanan, kita rotate. Setelah kapasitornya, kemudian kita posisikan IC regulatornya. IC regulator untuk yang atas ini kita sambungkan sebagai V input, tegangan input. Seperti tadi kabelnya kita putus di ujung saja, klik 2 kali. Nah sudah terputus. Bawahnya kita samakan, kita kasih sebagai V outputnya di kaki 1 IC regulator. Kemudian kita cari ground.
Kenapa ground? Karena ini di kaki kedua ini ada tulisan GND. Nah, ini adalah ground atau inputan negatif. Nah, kita kasih ground. Kita sambungkan kaki 2 ke ground. Kemudian kita sambungkan kaki dari kapasitor ini ke groundnya. Terhubung ya, jangan sampai nggak terhubung. Kemudian kita hubungkan lagi sama seperti tadi untuk output dari ground. Nanti untuk bisa diukur. Nah, kita kasih nama di komponen, klik, kemudian V input, kita atur posisinya yang besar biar kelihatan, kemudian kita taruh di atasnya, kemudian kita copy, kita taruh di sini. Untuk V kita paste, kita klik kanan, edit V outputnya, kemudian kita paste lagi untuk penamaan ground. Kita klik kanan, edit, kita hapus, kita langsung GND gitu aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengukur tegangannya ya. Ini switchnya jangan lupa disambungin dulu. Kita di DC voltmeter. Ini untuk tegangan positif dari V input. Kita Y mirror. Ini kita drag. Kita tarik aja. Nah, kemudian kita hubungkan V input ke positif dan V input ke negatif. Kemudian yang kaki negatif ini yang disambungkan ke ground, yang kaki ini kita sambungkan ke ground juga. Kemudian kita kasih DC voltmeter lagi. Ini untuk yang V output, kita balik salah satunya untuk nanti keluaran tegangan negatif, kita sambungkan. Tapi nanti kalian ini mengukurnya satu-satu ya. Yang positif satu, yang negatif satu, jangan dibikin seperti ini nanti karena bisa membuat kebingungan. Nah, kapasitornya kita ubah nilainya ke 7000 sama seperti tadi. 7000. Ini bisa kalian ubah misal 6600 atau sesuai modul atau angka lainnya. Kita coba play. Nah, ini di sini 3, positif 3 sama negatif 3. Terus yang satunya positif 4,18 dan negatif 4,18. Nah, ini berarti udah berhasil ya untuk keluaran tegangan dari ininya. Kemudian kita coba ininya, kita buka, bisa keluar enggak ya. Nah, ternyata sama saja, jadi saklarnya enggak mempengaruhi. Tetap ininya tetap 3,01 positif dan negatif 3,01 untuk V outputnya atau tegangan keluarannya, dan 4,18 plus sama negatif 4,18 untuk yang V input, tegangan inputannya. Nah, kemudian kita coba ubah untuk nilainya, kan ini 6 ya, berarti kita coba ubah ke 12. Apakah bisa berhasil atau enggak, kita coba. Nah, tetap sama aja ya, jadi nanti bisa kalian variasiin untuk tegangannya, kemudian nanti kalian bahas. Ini tetap sama aja, nggak ada perubahan. Mungkin cukup itu, harusnya nggak usah dicari ya, cukup tegangannya saja. Dan nanti ini untuk keluarannya kita
kalian carinya satu-satu aja. Nih misal ini nggak usah, ini kita hapus, yang negatifnya kita hapus. Nah ini untuk V output dulu, nanti kalian cari lagi untuk V input, terus kalian cari lagi untuk V input positif, dan terus kalian cari lagi V input negatif, kemudian kalian cari lagi V output positif, kalian cari lagi V output negatif. Jadi jangan dijadiin satu rangkaiannya seperti tadi ya, kalian sendiri-sendirikan saja biar nanti untuk ngeceknya mudah misal ada kesalahan. Nah misal di sini 8 message, ini nggak apa-apa, ini soalnya ini berjalan normal semua, nggak ada kerusakan, kecuali kalau yang di bagian ini ada segitiga dengan tanda pentung di tanda seru di dalamnya warna kuning, itu berarti rangkaian kalian mengalami error. Nah kalau ini rangkaiannya kalian aman-aman saja, seperti itu. Ini untuk yang satu daya terregulasi, dan yang tadi untuk satu daya tak terregulasi. Nah ini juga sama, nanti kalian carinya sendiri-sendiri ya, misal positif sendiri dulu baru negatif sendiri, seperti itu. Jadi kalian ini dapat 2 data, kalau yang tadi dapat 8. Terus nanti kalian bahas analisisnya, nggak ada analisis, yang penting di satu daya kalian ini keluar angkanya seperti itu. Ini nanti kalian variasiin aja, kalian ubah-ubah untuk amplitudenya, misal 12 atau mau berapa, itu terserah kalian, seperti itu. Terima kasih sudah memperhatikan, maaf jika kecepatan, bisa diulang-ulang misalnya ada yang ketinggalan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.